Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Teruslah bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik bagi setiap orang, terlebih yang percaya kepadanya. Sekarang bukalah pintu hatimu, berserah dirilah kepadanya. Katakanlah pada saat ini, Tuhan sertai kami. Kita saat teduh. Kepadamu kami berserah diri, ya Tuhan. Yang kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kini kita tiba pada perenungan dan khotbah yang mengingatkan kita senantiasa bersama hidup di dalam Tuhan. Tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita senantiasa menyatu dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, ingatlah Tuhan beserta kita. Dan katakanlah saat ini, ya Tuhan, pimpinlah langkahku. Kasih dari Allah Bapa, damai dari Kristus, penyertaan Roh Kudus, kiranya bersama kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Kali ini kita tiba pada hari Rabu, tanggal
tanggal 18 September 2024. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 38 demikian dituliskan di sana. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Nunga di hasuhut toko oleh Tuhan, bada tutodiku. Nunga di palua ho ngoluku. Ido sahatna. Saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga saudaraku sehat dan tidak kurang oleh apapun. Dan kami yakin saudara senantiasa sehat dan sukacita selalu dan tidak akan pernah menyesali kehidupan ini. Dan kami hantarkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan menyertai. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, juga kami sampaikan selamat ulang tahun perkawinan. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, sukses, bahagia selalu di dalam Tuhan bersama anak cucu. Saudaraku yang syarat dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, jangan menderita dan jangan sesali. Jangan putus harapan. Jangan jauh dari Tuhan. Tapi yakinkanlah, Tuhan pasti menolong saudaraku. Kami berdoa dari sini kepada Yesus Kristus Tabib yang agung. Tolonglah lawat seluruh umat-Mu yang menderita, yang dalam kesakitan. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Khususnya saudara-saudaraku yang selalu rindu menerima, mendengarkan sabda-Mu setiap harinya. Pulihkan mereka dengan kuasa-Mu, sebab bagi-Mu tidak mustahil. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah menderita? Saya yakin pernah ya. Terlepas penderitaan apa yang saudara alami, saudara pernah menderita. Saya juga pernah menderita. Tapi banyak hal-hal yang menyebabkan orang menderita, dan berbagai macam penderitaan yang dialami manusia atau seseorang di dunia ini. Ada yang menderita sampai tahunan, 2 tahunan, bertahun-tahun, menderita karena penyakit. Wah sedihnya. Sudah beratus-ratus dokternya, sudah berpuluh rumah sakit dijalani, sudah dia melakukan saran-saran dari setiap orang. Berbagai obat sudah ditelan, diminumnya, dikonsumsi. Makanan pun dijaga, tapi tetap dia sakit dan belum kunjung sembuh. Ia benar menderita. Dan hampir setiap hari ia mencucurkan air mata karena penyakit yang dideritanya belum sembuh sampai sekarang. Tapi ada orang yang menderita karena keadaan hidup. Ia kebutuhan yang pas-pasan. Sementara anak banyak, menuntut kesempurnaan gizi, tapi tiada yang bisa diperbuat keluarga. Mereka miskin harta, miskin makanan dan minuman. Setiap hari mereka tampak butuh pertolongan, butuh dikasihani. Mereka menderita, benar-benar menderita kekurangan makanan, menderita penyakit yang dialaminya, dan kekurangan
Ada juga orang yang menderita oleh karena kondisi situasi sekeliling. Ada ancaman, ada intimidasi, ada peperangan. Hebatnya, setiap saat kita takut dan gemetar karena sekeliling kita ada orang yang berselisih dan hampir saling membunuh. Ya, betapa banyak penderitaan itu. Tapi jangan lupa, ada juga orang yang menderita karena perbuatannya sendiri. Berkali-kali dinasehati, tapi ia tidak mau berubah. Ia terus melakukan pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan. Akhirnya ia pun ditangkap dan dipenjarakan. Ketika dia berada di penjara, ia sangat menderita karena selain keterbatasan makanan dan minuman, keterbatasan hubungan dengan dunia luar, ia selalu juga mengalami ancaman dari narapidana. Terancam tidur, terancam makan, terancam duduk, terancam berjalan. Tiada ketenangan baginya. Sampai bertahun-tahun, puluhan tahun dia meringkuk di sana. Ia tampak kurus dan hampir mati. Penderitanya berkepanjangan, tapi dia menderita karena ulahnya sendiri. Saudara, renungan kali ini ada seorang yang menderita bukan karena ulahnya, bukan karena melakukan dosa kejahatan, bukan karena kekurangan makanan dan minuman, tapi dia menderita karena selalu mendahulukan Tuhan, menyebarkan kuasa kebaikan keadilan Tuhan. Ia pun tertawan, ia pun menderita karena sering dia dipaksa oleh para penguasa meninggalkan Tuhan dan meninggalkan kenabiannya. Tapi ia tetap bertahan dan kokoh. Imannya tetap kuat sama Tuhan dan tidak mau melepaskan Tuhan. Ia tidak takut siapapun. Walaupun dia meratapi kehidupan umatnya, kehidupan bangsa Allah, kehidupannya, tapi ia tetap kuat di dalam Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Yeremia. Allah sungguh-sungguh melihatnya. Dari tata kemuliaannya, ia melihat ketekunan, kesetiaan daripada Yeremia. Dan Tuhan tidak pernah membiarkannya. Ia tetap bermegah walaupun dia menderita. Ia tetap sukacita walaupun ia dalam pengajaran musuh. Ia tetap meyakinkan dirinya sebagai nabi yang dipilih Tuhan. Ia tetap tersenyum walau dia didera berbagai penghukuman. Dia benar-benar tersiksa dan menderita. Ia meratapi kehidupannya, meratapi umatnya Allah yang juga menderita. Tapi dia merasakan itu sebuah ujian kesabaran darinya, ujian dari Tuhan. Apakah dia benar-benar mampu menuntaskan, menyelesaikan pergumulan tersebut? Dan ternyata dia mampu dan Tuhan sayang kepadanya. Saudara, apakah saudara mau menderita demi Tuhan? Apakah saudara mau kuat melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, sekalipun saudara benar-benar dikecam, didakwa, bahkan saudara akan dihukum? Apakah berani saudara mempertahankan Tuhan, mempertahankan gereja, mempertahankan imanmu kepada Tuhan dan tidak takut semua itu? Saudara mampu tidak? Ya, kalau begitu tunjukkanlah ketekunan imanmu kepada Tuhan. Jangan takut. God bless you. No everlasting. In Jesus. Amin. Terima
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami agar terus berpengharapan kepadamu. Walau kami banyak menderita, tapi kami mampu Tuhan melewatinya. Dan kami yakin akan sukacita yang kami dapatkan darimu ketika kami kuat di dalam Engkau dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu dalam Tuhan.